apa algoritma. Udah dikerjakan ya apanya, beberapa tugasnya, bukan tugas sih karena banyak pengasah diri ya, meskipun bisa bilang tugas juga. Oke, jika tidak ada pertanyaan tentang materi sebelumnya atau yang lain, saya lanjut. Di sini kita membahas bahasa pemrograman. Jadi kalau kawan-kawan ingat di pertemuan sebelumnya, kita berbicara kan bahwasanya semua komputer itu hanya membaca atau mengerti apa gitu namanya, juga perangkat elektronik ya, pasti ujung-ujungnya juga yang dibaca hanya harus listrik juga gitu. Kalau nanti ada namanya bahasa biner ya, atau bilangan biner yang apa menginterpretasikan itu, dan itu nanti juga dia sebelum jadi bahasa biner atau sebelum jadi bahasa biner itu dia nanti di atasnya ada namanya bahasa perakitan atau bahasa mesin atau bahasa assembly nanti. Nanti kita tengok bagaimana. Jadi sebelum si komputer ini kan nggak mengenal apa-apa ya, nggak tahu apa-apa. Dia ya namanya juga perangkat elektronik. Jadi seperti itu. Tapi nanti di sini kita ingin memprogram. Jadi bagaimana sih di sini nanti kita bahas bagaimana sih alur program itu sampai ke komputer kita jalankan. Oh ya, dan udah apa ya, kalau yang kawan-kawan baca slide jadi itu apa? Situ ada tentang apa ya? Download. Mungkin bisa di-download yang perlu di-download untuk kita ke depan. Nah, nanti juga kita praktekkan sama-sama apa namanya dari mata kuliah ini pemrograman. Oke, saya lanjut. Tapi sebelum lanjut, mungkin ada sedikit tambahan. Jadi di mata kuliah ini untuk apa ya? Untuk kemampuan kawan-kawan juga. Ya, di sini kita nanti akan membuat atau buat sistem kelompok ya, tapi nggak full. Artinya nanti hanya 4 kelompok, jadi nggak setiap kali pertemuan. Dan ini mungkin akan dilaksanakan atau diadakan di pertemuan ke-5 atau ke-6 mungkin gitu ya. Ketika nanti masuk bahasan ini, dan nanti akan diberitahukan kapan kita masuk pembahasan ini ya. Dan ini masih jauh. Jadi di sini semua kelompok yang di sini ya, semua apa namanya, semua orang, jadi boleh campur, nggak harus TI aja atau SI aja, karena di sini 2 kelas ya, TI dan SI. Buat 4 kelompok, mau dibagi berapa itu terserah, dan kelompoknya itu siapa aja terserah. Saya serahkan semuanya ke kalian. Baru nanti di sini ada 4 pembahasan, dan kalau bisa minggu depan udah sama saya nama-nama kelompoknya. Ada 4 pembahasan. Nanti kelompok pertama itu akan membahas tentang percabangan, decision atau keputusan. Keputusan ya, salah, bukan keputusan. Dan dia dan kalau di bahasa nanti, di bahasa pemrograman atau di algoritma nanti, dia ada 2 dalam decision dan ada 2 juga dalam perulangan. Jadi nanti ada 4. Yang pertama ada decision, keputusan percabangan menggunakan if, itu untuk kelompok pertama. Dan yang kelompok kedua itu sama, decision, keputusan atau percabangan, tapi menggunakan switch. Nanti ada, tapi kan ini mungkin belum tahu ya, jadi nanti mungkin akan diberitahu bagaimana di pertemuan selanjutnya. Dan kelompok 3 itu membahas tentang looping atau pengulangan, tapi dia menggunakan while. Jadi kita bahas juga. Dan kelompok 4 looping atau loop atau perulangan. Yang kedua itu menggunakan for. Nah, jadi apa-apa aja yang dibahas. Jadi yang dibahas itu bagaimana sih kerja si decision gitu kan, kerja si if, switch, while, dan for gitu nanti. Baru dibuat algoritma program. Jadi nanti dibuat algoritma program, mempresentasikan sebuah program.
baru dijelaskan bagaimana programnya. Program sederhana, misalnya if nih, percabangan atau decision if. Dia membuat sebuah program if sederhana kelompok tersebut, baru dijelaskan atau digambarkan algoritmanya bagaimana, jalan programnya bagaimana. Kan kalau kita kan semalam bahas tentang algoritma ya, udah tahu pasti algoritmanya bagaimana. Digambarkan algoritmanya dengan flowchart, bagaimana kerja si program sederhana itu, dan jelaskan juga nanti programnya itu bagaimana. Maksudnya di bagian mana ini, seperti itu. Itu yang dijelaskan. Baru selanjutnya, jika ini mungkin karena kita rame ya, jadi ini saya ralat. Jadi ini Pak, mungkin suaranya bisa dibesarkan, Pak. Nggak kedengeran. Ya, terima kasih ya. Jadi yang tadi apa perlu diulang penjelasan tentang ini? Iya, Pak. Nggak kedengeran tadi. Oh iya. Oke, saya ulangi. Jadi nanti di sini mata kuliah ini kita akan buat kelompok, tapi nggak full gitu. Nanti jadi empat kelompok aja atau 4 pertemuan aja yang menggunakan kelompok. Apa aja yang dibahas? Itu nanti kelompok 1 dia itu membahas tentang decision, keputusan atau percabangan. Yang pertama itu menggunakan if, dan ini kan mungkin kita belum tahu. Nah, jadi mungkin ini dibahas nanti di pertemuan selanjutnya. Dan yang kedua sama, tapi dia menggunakan switch gitu. Kelompok ketiga looping atau perulangan menggunakan while, dan kelompok 4 looping atau perulangan menggunakan for gitu. Jadi semua yang di sini nanti dibagi 4, terserah mau berapa dan siapa orangnya itu saya serahkan ke kalian. Karena kan kalian udah mahasiswa ya, pasti udah tahu lah memecahkan masalah seperti itu, masalah mudah seperti itu. Nah, baru apa aja yang dijelaskan atau yang dipresentasikan, itu tentang algoritma program sederhana tersebut. Misalnya satu kelompok itu membahas tentang if ya, if percabangan decision if. Dia buat program sederhana, baru dijelaskan flowchart algoritmanya. Kan kita udah bahas tentang flowchart sebelumnya ya. Flowchart algoritma dijelaskan bagaimana algoritmanya dan programnya itu bagaimana. Bagaimana penerapan algoritmanya ke dalam program, seperti itu. Itu yang pertama. Baru yang selanjutnya, jika satu kelompok itu dia 4 orang, hanya 4 orang, maka dia satu program gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, karena di sini bagi 4, maka dia banyak, mungkin satu kelompok jadi 8 atau 10 gitu. Jadi per 4 orang itu satu program. Jadi kalau misalnya dia 8 orang berarti 2 program. Tapi kalau misalnya masih 7 atau 6 itu masih satu program gitu ya, dan berlaku kelipatan. Nah, artinya kalau udah 8 orang berarti dia buat 2 program sederhana dari misalnya if, berarti dia buat 2 contoh program sederhana dan algoritmanya, dan itu yang dijelaskan gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya programnya atau algoritmanya hampir sama, tapi nggak sama persis ya. Artinya boleh kalau misalnya dia hampir sama gitu. Dan pasti itu kebanyakan nanti seperti itu memang. Dan selanjutnya slide optional, maksudnya bebas mau menggunakan slide atau enggak gitu, atau menggunakan presentase slide atau enggak, atau hanya menunjukkan gambar dan nanti menunjukkan programnya, codingannya gitu kan, kodenya silahkan seperti itu aja, nggak apa-apa. Ya mungkin itu ya sebelum kita lanjut. Jadi ini nanti bisa didiskusikan minggu depan, mungkin bisa udah dengan saya nama-nama kelompoknya, dan nanti saya bagikan yang mana kelompok 1, siapa kelompok 2, siapa kelompok 3, siapa kelompok 4. Yang penting dibagi 4 ya. Seperti itu. Mungkin sampai ini, jika nggak ada pertanyaan tentang ini, saya lanjut ya ke bahasan. Udah jelas semua ya? Nah, sini mungkin mulai dari sini dan ke depan kita mungkin akan sekaligus praktek ya. Jadi teori sekaligus praktek.
di bahasa pemrograman itu ada banyak jenis bahasa ya, dan nanti biasanya pada umumnya bahasa-bahasa itu ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin gitu kan, seperti saya katakan sebelumnya. Dan bahasa mesin itulah nanti yang kebanyakan dimengerti oleh komputer. Nah, kenapa kita menggunakan bahasa program atau nanti bisa juga disebut dengan bahasa tingkat tinggi ya? Karena untuk bahasa mesin itu lebih sulit gitu kan, lebih payah, dan nanti bahasa mesin itu yang akan dimengerti oleh si mesinnya gitu, si komputernya. Meskipun nanti banyak lagi tahapannya bagaimana si bahasa mesin itu bisa mengerti, bagaimana si mesin itu memahami bahasa mesinnya gitu. Tapi secara umum yang dimengerti oleh mesin itu adalah bahasa mesin, atau nanti bisa dikatakan bahasa rakitan atau bahasa assembly. Sama itu semuanya ya. Jadi beberapa istilah itu sama. Dan nanti sebelum ke dalam bahasa itu gunanya nanti bahasa program atau bahasa pemrograman. Jadi kita misalnya di sini dalam mata kuliah ini kita menggunakan bahasa C atau bahasa C. Maka nanti bahasa C ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dan inilah yang akan dijalankan oleh komputer seperti itu. Meskipun nanti ada juga ya beberapa bahasa. Jadi kalau secara umum bahasa itu ada dua ya, kalau secara umum ada nanti dia bahasa compiler sama interpreter gitu. Kalau compiler artinya nanti si bahasanya itu, si bahasa programnya itu akan diterjemahkan dulu ke bahasa mesin seperti itu. Tapi kalau interpreter sederhananya interpreter tuh mesin, ada mesin virtual gitu di komputer kita, misalnya di Windows kita ada mesin virtual. Nah, jadi si yang bahasa interpreter itu nggak perlu menerjemahkan ke dalam bahasa mesin gitu. Dia cukup menjalankannya aja di mesin virtual atau software virtual di mesin kita itu. Tapi untuk memahaminya nanti kita tengok lagi bagaimana. Di sini kita menggunakan bahasa C atau bahasa C. Mungkin kita bahas tentang sejarahnya ya. Sejarah bahasa C. Bahasa pemrograman C dikembangkan pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie di laboratorium Onceng AT dan T. Ini telepon ya, bukan Onceng ini mungkin. Telepon telegraf. Jadi AT dan T, AT&T. Saja fokusnya American Telephone and Telegraph yang terletak di Amerika Serikat. Jadi dikembangkan oleh beliau. Dennis Ritchie dikenal sebagai pendiri bahasa C. Awalnya bahasa C dikembangkan untuk banyak atau untuk digunakan dalam sistem operasi Unix. Nah, jadi dan sampai sekarang masih digunakan ya bahasa C. Jadi kita belajar ini nggak ketinggalan. Artinya bukan udah jadul gitu. Kenapa bahasa C? Kenapa nggak bahasa yang lain gitu? Nggak bahasa yang lebih baru seperti itu. Jadi bahasa C ini masih dikembangkan juga, dan terutama di dalam sistem operasi gitu kan. Kawan-kawan menggunakan Android, menggunakan apa namanya? Menggunakan Mac, Unix itu turunan dari Unix, maka itu dikembangkan oleh C gitu. Itu nanti beberapa di bagian Windows seperti itu. Dan juga bahkan di server-server dunia. Server-server itu apa? Server-server adalah komputer yang menampung website ya, biar online gitu. Nah, itu biasanya menggunakan Linux, dan itu turunan dari Unix, dan itu dikembangkan oleh bahasa C. Jadi memang bahasa C ini sangat kuat ya, sangat stabil gitu. Beberapa yang mengatakan seperti itu. Sangat apa. Meskipun nanti di bahasa lain dia ada juga kelebihannya gitu. Jadi tergantung dengan karena tergantung dari kebutuhan kita gitu ya. Before C, jadi C ini nggak semata-mata langsung keluar, jadi ada juga beberapa pendahulunya gitu. Nanti ada bahasa Algol, namanya BCPL, penuh-penuhnya ada bahasa B, tradisional C, K dan R, ANSI. Inilah, ini mungkin sedikit pengenalan aja, tapi di sini kita fokusnya ke sini ya, tradisional C yang ditemukan oleh Dennis Ritchie. Dan mungkin untuk fun fact aja atau info tambahan, dan bahasa C ini nanti juga salah satu dasar ya dari bahasa-bahasa lain gitu. Seperti nanti bahasa Python gitu. Jadi nanti mungkin bahasa Python itu bisa menjalankan bahasa C gitu. Ketika kita berjalan atau menggunakan Python gitu. Secara sadar kalau kawan-kawan ketahui itu si Python itu bisa juga menjalankan
bahasa C gitu. Atau nanti juga dia turunan dari bahasa pemrograman Swift namanya. Swift itu adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Apple yang dulu dia namanya Objective C ya. Sama aja Objective C hampir mirip dengan C dan itu dia memang turunan dari C gitu untuk membangun aplikasi-aplikasi iOS misalnya atau Mac dan segala macamnya seperti itu. Untuk tambahan dan beberapa kelebihan bahasa C tersedia di hampir semua jenis komputer. Seperti udah kita jelaskan tadi, ini apanya aja keterangannya di sini. Bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis. Semua ya bisa di HP juga bisa, meskipun nanti di handphone atau di mobile itu lebih sulit ya pengaturannya. Tapi kalau dijalankan apakah bisa ya bisa gitu. Dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Semua jenis komputer bisa. Mulai dari sistem operasi apapun bisa. Bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci, hanya terdapat 32 kata kunci. Jadi kata-kata kunci ini adalah kata-kata yang nggak bisa nanti digunakan ketika kita mengoding atau membuat program gitu. Jadi memang C ini ya memang seperti itu bawaan yang nggak bisa kita ubah, nggak bisa kita kembangkan juga seperti itu. Misalnya kata-kata int atau kepanjangan dari integer gitu kan. Nah kata-kata int itu atau kata-kata int nggak bisa kita pakai untuk di tempat yang lain gitu. Misalnya kita ingin membangun sebuah program namanya int, nggak bisa seperti itu. Karena itu ada kata-kata kunci dari bahasa C. Nah, nanti akan dijelaskan lagi lebih dalam bagaimana. Baru proses executable program bahasa C lebih cepat. Karena tadi faktornya itu tadi dia diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Dukungan pustaka yang banyak dan pustaka itu bagaimana contohnya. Nah, misalnya kita ingin mengembangkan sebuah program aplikasi apa ya matematika gitu kan yang nanti dia di dalamnya banyak rumus-rumus gitu akar kuadrat segala macam jadi termasuk yang digunakan adalah pustaka matematika. Nah banyak dukungan pustaka yang tersedia dalam bahasa C gitu jadi kita nggak perlu mengoding dari atau membuat program dari awal gitu kan jadi kita tinggal menggunakan pustaka yang ada seperti itu. Ibaratnya jika orang sudah menemukan ban, jika orang sudah menemukan roda gitu, jadi kita nggak perlu lagi menemukan roda, tinggal kita ciptakan itu kita kembangkan bannya seperti itu kan. Jadi tinggal kita gunakan aja pustaka-pustaka yang tersedia gitu. Maka itu juga termasuk dari kelebihan bahasa C. C adalah bahasa yang terstruktur, mudah dipahami oleh pemula gitu dan yang baru masuk ke program gitu dan bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah meskipun nanti juga dia di beberapa sumber menyebutnya bahasa tingkat tinggi seperti itu. Ada kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangan bahasa C banyaknya operator sehingga fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Tapi ini bisa diatasi ya nanti dengan beberapa cara untuk kekurangan bahasa C. Bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Ini memang biasanya kesulitan menggunakan pointer. Nah, nanti untuk penjelasan pointer dan lain-lain itu akan lebih dijelaskan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oh ya, mungkin sampai sini kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut sebelum kita apa. Nah, ini tadi tambahan aja ya bahasa C. Dia ya. Ya. Mohon maaf ya, tadi kok nggak masuk chatnya. Jadi ini C tadi portable, mid level, tambahan aja gambarannya bahwasanya C itu dia portable, tadi kan bisa dijalankan di mana aja, simple, memory management, bisa mengatur memori, faster, lebih cepat, menggunakan pointer, recursion. Nah ini recursion ini juga penting dalam bahasa pemrograman. Jika dia nanti mendukung recursion berarti bagus gitu. Dan ini recursion ini juga bagian dari apa ya? Nanti kita bahas di looping gitu kan karena recursion itu contohnya bagaimana recursion tuh jadi dia bisa memanggil fungsi dirinya sendiri jadi nanti di dalam bahasa program tuh dia satu program bisa memanggil kan program tuh ada part-partnya ya ada bagian-bagiannya nanti kalau misalnya program udah besar dan ada part-partnya jadi
bisa memanggil part dirinya sendiri gitu secara terus-menerus gitu. Itu nanti untuk contohnya kita apa ya di pertemuan selanjutnya supaya terarah ya, supaya makin melebar kemana-mana. Extensible, rich library, banyak library pustaka, struktur, mid level ya. Ini tambahan aja. File dan berkas dalam bahasa C. Jadi ketika kita memprogram bahasa C itu kan seperti yang dijelaskan tadi, kita butuh namanya penerjemah gitu kan, penerjemah dari bahasa C ke bahasa mesin gitu. Nah, ketika diterjemahkan si bahasa C ini apa aja sih ya, file atau berkas yang jadi gitu, yang tersedia dalam bahasa C. File terbentuk bahasa C. Ada namanya source file. Ini yang paling umum, atau nanti kita sebagai programmer atau sebagai yang membuat program, kita bekerja di sini, yaitu di source file atau source code, sama ya, kode sumber atau file sumber. File ini berisi kode sumber program. Ekstensi file dari berkas C.C. Artinya ini salah ya, berkas tidak .c. File berisi kode sumber C yang mendefinisikan fungsi utama dan mungkin fungsi lain. Jadi nanti kalau misalnya kita membuat program namanya mungkin misalnya program 1.c gitu. Jadi yang .c-nya itulah yang kita coding dan kita program gitu. Itu yang fokus kerja kita di situ gitu. Dan nanti ketika ada translator atau penerjemah bahasa C, maka ini yang tadi program 1.c akan diterjemahkan ke bahasa mesin gitu, dan ke yang diperlukan yang lainnya gitu. Header file. File header adalah file dengan ekstensi .h yang berisi deklarasi fungsi C dan definisi makro dan untuk dibagikan antara beberapa file sumber. Jadi ketika kita nanti membuat program di bahasa C gitu, kita mungkin butuh nanti yang namanya header file yang dia ekstensinya .h, yang tadi dia .c, yang ini .h, dan .h ini itu kan pertama kita install ya si bahasa C-nya dan kompilatornya atau translatornya atau penerjemahnya di komputer kita atau di mesin kita. Nah, nanti si .h ini itu sebenarnya ada di bagian C atau bahasa C yang terinstall gitu. Jadi kita bisa panggil si H ini gitu, yang .h ini. Dan nanti yang akan kita gunakan di dalam bahasa C gitu, yang di dalam source atau sumber.c, program 1.c gitu. Baru kita misalnya di dalam satu file program 1.c. Nah, ketika kita coding atau kita program, di dalam program 1.c itu ada memanggil header file atau bisa dibilang dengan atau bisa dikatakan file lain yang dia memanggil, misalnya memanggil program 0.h seperti itu. Jadi bisa menggunakan program 0.h ini yang udah terinstall seperti itu. Dan dia nanti ketika ditranslasi juga sepertinya akan menghasilkan ini, dan yang tadi kita kita buat, misalnya kita buat tadi program 1.c. Dia ketika ditranslasi dia juga bisa nanti menghasilkan program 1.h seperti itu. Jadi kemungkinan akan jadi seperti itu juga. Itu tadi header file. Object file. File objek adalah file yang berisi kode objek dengan ekstensi .o, ada .h, ada .c, dan .o, yang berarti kode mesin format yang dapat direlokasi ulang, yang biasanya tidak dapat dieksekusi secara langsung. File objek diproduksi oleh perakit. Nah, ini yang akan dihasilkan oleh penerjemah tadi. Ini adalah bahasa rakitan, atau itu nanti juga yang bisa dibilang bahasa mesin gitu kan. Dia .o atau penerjemah bahasa lainnya yang dan digunakan sebagai input ke linker. Dia linker atau nanti juga menghasilkan penghubung link ya, linker yang pada gilirannya biasanya menghasilkan executable atau library dengan menggunakan bagian-bagian file object. Nanti untuk contohnya kita tengok ya bagaimana supaya lebih jelas. File binary executable, nah ini juga yang dihasilkan dari bahasa C. Ini yang nanti yang dieksekusi, atau nanti kalau dalam Windows itu nanti .x ya biasanya eksekusi yang bisa dijalankan gitu.
File binary executable dihasilkan oleh linker atau penghubung. Linker link berbagai file objek untuk menghasilkan file biner yang dapat langsung dieksekusi. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya. Ya kalau suara saya masih kecil ya, jadi bawaannya ngantuk. Iya, mohon maaf ya kalau misalnya apa nggak tahu dari mana. Masih kecil ya suaranya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Baik. Pak. Ya. Jadi ini ya kalau misalnya gambaran bagaimana sih proses C gitu ya. Nanti kita tengok juga contohnya. Jadi ingat kalau bawahnya C itu kan bahasa program, dan bahasa program itu butuh yang namanya translator nanti, atau di sini dia penerjemah atau compiler ya. Nanti ada source file yang nanti dia .c, misalnya program 1.c gitu kan. Dia nanti di preproses atau preprosesor, dimasukkan dia ke compiler. Nah, ini yang saya katakan dia menjadi assembly code atau menjadi bahasa rakitan. Itu nanti dia yang dikatakan tadi .o ya. Dan dia lagi dimasukkan dalam assembler atau assembler itu dia yang menjalankan si bahasa rakitan itu, si bahasa mesinnya gitu. Dan menghasilkan, ini disimpan dulu ya di di assembler. Dan jika dia menggunakan library lain seperti tadi, seperti kita membuat program matematika misalnya, itu akan dihubungkan gitu, di link ke library yang tersedia itu, yang kita install di laptop kita gitu misalnya. Dan objek file lainnya, objek file lainnya jika dia menggunakan itu. Nah, baru di linker buat dibuatlah penghubungnya antara itu semua, dan baru ada juga nanti yang dihasilkan yaitu executable code, atau nanti kalau di dalam Windows itu biasanya jadi .x seperti itu yang bisa dieksekusi gitu. Nah, jadi seperti itu alur dari bahasa C gitu. Nah, untuk contohnya mungkin kita langsung praktek. Apa udah ada yang install apanya yang disarankan ya? Tapi untuk belum masuk ke situ, kita bahas tentang environment dulu ya. Environment itu artinya ruang kerja atau lingkup kerja. Jadi apa saja sih yang kita butuhkan ketika kita ingin memprogram bahasa C gitu, menggunakan bahasa C. Apa aja yang kita butuhkan atau kita perlukan ketika kita ingin memprogram dengan bahasa C. Yang pasti tadi kita udah jelas, yaitu compiler ya, atau translator atau kompilator gitu kan. Sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Nah, dalam hal ini berarti nanti si C akan di-compile atau akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman atau dalam bahasa mesin gitu. Biasa digunakan untuk program komputer yang menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin, biasanya dengan bahasa assembly. Ini tadi ya, di sini baru nampak bahasa assembly sebagai perantara. Jadi bahasa C kemudian diterjemahkan, jadilah dia bahasa assembly. Yang nanti dia akan dihubung-hubungkan dengan linker menjadi sebuah program eksekusi atau executable. Jadi compiler ini seperti program juga, tapi dia nggak nampak ya, atau goib gitu ya. Dia nggak kayak seperti Microsoft Word atau Excel gitu atau yang lainnya. Dia, dan ini harus diinstal kalau kita memang ingin mengembangkan atau membuat program dengan bahasa C. Dia nggak nampak goib gitu, tapi dia memang ada gitu, memang ada di komputer kita, dan ini nanti yang akan digunakan oleh bahasa C seperti itu. Secara umum compiler itu dibagi jadi 3 bagian, yaitu kompilator itu sendiri atau compiler itu sendiri yang menerima kode sumber dan menghasilkan bahasa tingkat rendah atau assembly. Dan memang dan satu lagi ya, assembly itu juga bisa dibilang bahasa tingkat rendah, bahasa mesin, bahasa rakitan sama ya. Dan bahasa ini sangat sulit gitu. Nanti mungkin kalian juga
pelajari mungkin ya di semester 3 atau semester 4 bahasa rakitan ini. Dan di sini nanti kalian akan tahu, oh berarti seperti ini bahasa rakitan, dan memang sangat sulit, dan membuat program dengan bahasa itu sulit gitu lah. Dan mungkin